Bersama saya Mona Kalista sebagai Master of Ceremony pada acara kita pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara pertama adalah pembukaan dan tilawah. Kedua adalah sambutan-sambutan. Ketiga adalah acara inti yaitu webinar. Lalu keempat adalah sesi tanya-jawab. Dan terakhir adalah penutupan. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya akan ada tilawahnya dibacakan oleh kepada Pak Yima dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma hamdul Quran, semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dapat menjadi sebuah keberkahan dalam acara ini. Susunan acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Amerta Buana kepada Saudari Asyifa Syarafana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah, dan juga Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru selaku Ketua Koordinasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dian Wuri Astuti, Sarjana Sains Magister Manajemen selaku pembicara. Yang saya hormati juga para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman 10-6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu melalui Zoom di kampanye hasil P5 yang bertema Jejak Karbon pada webinar Amerta Buana ini. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Proyek Amerta Buana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak rekan-rekan 10-6 yang telah membantu dalam penyelenggaraan webinar ini. Saya harap setelah webinar Amerta Buana ini dilaksanakan, peserta dapat mengaplikasikan materi yang disampaikan, yaitu menerapkan langkah-langkah kecil yang dapat mengurangi jejak karbon. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik, agar dapat berlangsung dengan lancar, dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini, dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Saudari Asyifa Syarafana.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Koordinator P5 SMA ITN Hidayah Sukoharjo. Kepada beliau Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Bapak, para hadirin yang kami hormati, pembicara kesempatan hari ini, Bapak Kepala Sekolah, Ustadz-Ustadzah, serta seluruh peserta webinar Amerta Buana, insya Allah yang menjadi salah satu program P5. Proses itu senantiasa kami rasakan saat Allah memberikan kebaikan berupa anak-anak yang salih, anak-anak yang inovatif, serta mampu menjalankan misinya dengan kegiatan P5 ini dimulai sebelum Ramadan dengan kegiatan pra pembukaan yaitu dengan outing class, dilanjutkan dengan kegiatan P5 saat Ramadan, dan di akhir Ramadan ini adalah salah satu bentuk gelar karya Ananda dengan dua model tantangan. Yang pertama adalah membuat webinar dengan mendatangkan narasumber yang dikelola sendiri, dibuat sendiri, disebarkan sendiri, serta menghimpun banyak peserta yang lainnya. Hari ini alhamdulillah ada 79 peserta, berarti lebih dari kelasnya sendiri. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Nuria Stuti yang sudah mendukung Ananda, yang mau berkenan hadir untuk menjadi narasumber kami. Kami mengharapkan pengembunan ilmunya Ibu, insya Allah. Anak-anakku, terima kasih. Tidak ada kata yang terucap lain selain terima kasih, dan mungkin saya bangga pada Anda. Kalau boleh ditambahkan kalimat lagi, saya bangga banget sama kalian. Kenapa? Ini tidak ada pendanaan dari sekolah, Ibu. Semuanya murni dari anak-anak. Mereka memanfaatkan waktu liburnya, mereka memanfaatkan waktu longgarnya, sembari liburan masih koordinasi. Maka Ibu Bapak yang hadir di sini, inilah anak-anak kami dengan segala keunikannya, dengan segala keunyuannya, dan alhamdulillah bisa melangsungkan kegiatan hari ini. Ini kelas 10-6 dengan tagline-nya amanah, anak Mami Nurmah kalau nggak salah ya. Ya, jadi ibunya anak-anak di sekolah ini namanya Ustadzah Nurmah. Jadi amanah ini menjadi kelas ketiga yang mengadakan webinar, diawali dengan 10-10, kemudian kemarin 10 berapa ya? 8. Dan sekarang 10-6. Bukan untuk menjadi siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang bisa menyelesaikan amanah. Dan Anda menyelesaikan amanah dengan indah, insya Allah hari ini. Saya doakan semuanya lancar, saya doakan semuanya baik dan membaikkan, dan mari kita dukung lingkungan hidup yang lebih baik, mari kita dukung dunia yang lebih menyenangkan dengan mengurangi jejak karbon. Terima kasih, semoga sukses acaranya, dan insya Allah saya temani sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faisal Imam Prasetyo yang telah memberikan sambutannya. Semoga doa-doa baik yang telah tercurahkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA ITN Hidayah Sukoharjo kepada Ustadz Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala ubi ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama ba'du. Bersyukur sekali hari ini anak Anda kelas 16 mengadakan seminar online ya, webinar, melaksanakan tugas P5 dengan penuh amanah gitu ya. Alhamdulillah sekali. Setelah bersyukur kepada Allah, kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, yang sifat-sifatnya coba kita tiru, sidik, jujur, amanah, menjalankan amanah dengan baik, terpercaya, fatonah, cerdas, dan tablik, selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan anak-anak salihah ini di SMA Etenul Hidayah untuk belajar bersama, dididik bersama, dan hari ini kita dapat challenge, tantangan untuk membuat webinar dan kalian bisa melaksanakan dengan baik. Maka aplaus dari saya gitu ya, terima kasih, keren kalian, Alhamdulillah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Diahuri Astuti, SSI MSD, yang berkenan untuk menjadi pemateri, mendampingi Ananda, berbagi ilmu, dan anak-anak kelas 10, anak-anak baru lulus SMP kemarin dan SMP-nya pun pandemi, langsung dibimbing oleh seorang dokter gitu. Alhamdulillah sekali, keren kalian. Mudah-mudahan kalian punya frekuensi keilmuan yang meningkat gitu ya, itu ya, punya citra keilmuan yang meningkat, langsung oh ini terinspirasi gitu ya. Alhamdulillah, bagus banget. Juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih kepada Ustaz Faiz selaku koordinator P5 yang mendampingi anak-anak. Yang program P5 ini biasanya dilaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar membuat blow up gitu ya, ada yang bikin tunjukkan wayang dan sebagainya. Namun Alhamdulillah di SMA Etenul Hidayah program P5 ini dijalankan dengan baik, melatih kemandirian anak-anak, melatih ya profil-profil pelajar Pancasila ya, tentang ini banyak kan itikau dia agak lupa ngeblank gitu ya, P5 profilnya apa aja kemarin apa gitu, mungkin sampai saya bisa membantu itu. Nah, intinya ya bukan sekedar pelajaran materi, tetapi mempersiapkan anak-anak Anda untuk bisa berproses lebih baik lagi, alhamdulillah. Juga Ustazah Nurma selaku mami mereka di sekolah gitu ya, karena deketnya sampai dipanggil mami Nurma gitu ya, seperti itu. Terima kasih atas bimbingannya ke anak-anak yang solehah ini, anak-anak baik yang heboh ini, tapi karyanya luar biasa gitu ya. Dan juga Ustazah yang lain yang hadir, Ustaz Asmi saya lihat juga hadir, atau Ustazah yang lain yang berkenan hadir di webinar ini. Juga saya ucapkan jazakallah khairan atas dukungan orang tua, wali murid, juga tamu undangan, sahabat-sahabat yang berkenan hadir dalam seminar ini untuk belajar bersama. Dan terakhir, selaku kepala sekolah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, atau ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan seminar ini karena anak-anak sedang belajar. Saya selalu kepala sekolah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terutama juga Ananda kelas 16 yang melaksanakan amanah ini dengan baik sekali. Aku kali ada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya insya Allah ikut sampai akhir seperti kemarin-kemarin. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ustaz Ihsan Fauzi. Semoga doa-doa yang baik tadi dihaturkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semua, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Tentunya acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Yasmin Luciana. Kepada Saudari Yasmin, kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan.
Oke, sebelumnya saya mau cek apakah suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Yasmin Luciana Jayasaria selaku moderator yang akan memandu sesi materi untuk 60 menit ke depan. Pada sesi materi ini, kita membahas mengenai langkah kecil untuk mengurangi jejak karbon. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar materi. Jadi, gas emisi jejak karbon yang dihasilkan oleh gas emisi rumah kaca diantaranya ada CO2 atau karbon dioksida, ada CH4 atau metana, ada CFC atau klorofluorokarbon, ada SO2 atau belerang dioksida, ada NO2 atau nitrogen dioksida, dan NO2 atau nitrogen monoksida. Dari semua gas tadi yang telah saya sebutkan, itu dihasilkan oleh aktivitas manusia loh. Contohnya, seperti pembakaran fosil yang diubah sebagai bahan bakar, penggunaan pendingin seperti AC dan kulkas, dan ternyata sisa makanan juga bisa loh. Maka dari itu, selain kita menjadi penyebab utamanya, maka kita juga harus mencari cara untuk menanggulanginya. Nah, pada hari ini pas banget kalau kita membahas tentang menanggulanginya. Lebih lengkapnya, nanti kita simak penjelasan dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Dian Wuri Astuti, Sarjana Sains Magister Sains. Beliau lahir di Bantul pada tanggal 28 April 1985. Sekarang beliau adalah Ketua LPPM Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau, S1 pada Kimia MIPA UGM, bidang ilmu kimia pada tahun 2003 sampai 2008. Lalu, beliau melanjutkan S2 pada Kimia MIPA UGM, bidang ilmu kimia lingkungan pada tahun 2008 sampai 2010. Dan pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi Selanjutnya, pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Kimia MIPA di UGM yang memfokuskan riset di kimia lingkungan tentang peranan materi untuk kesehatan lingkungan yang berbasis zeolit. Berprofesi sebagai dosen stikes guna bangsa dengan kompetensi pada kimia, kimia lingkungan, kimia analitik, dan kimia kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa organisasi yang beliau ikuti. Yang pertama, ada IDRI, atau Ikatan Dosen Republik Indonesia. Yang kedua, ada IZI, atau Ikatan Zeolit Indonesia. Yang ketiga, ada Mata Garuda LPDP. Yang keempat, ada DPW Artipena. Dan yang terakhir, ada Asosiasi Sentra Kejayaan Intelektual Indonesia. Ada beberapa pengalaman dari beliau. Yang pertama, ada mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal dan blog nasional maupun internasional. Yang kedua, menjadi reviewer, editor, dan narasumber dalam penerbit, jurnal, dan lembaga nasional maupun internasional pada tahun 2016 sampai sekarang. Yang ketiga, ada pengabdian kepada masyarakat dalam judul IBM Desa Ngemplak, senang dengan menghadapi pencemaran besi dalam air sumur tahun ke-1 dari rencana 1 tahun pada 2016 dan IBM Desa Kalitirto dalam mengatasi penurunan produksi perikanan akibat terancamnya air kolam pada tahun 2017. Dan yang terakhir ada pemakalah seminar ilmiah dalam lingkup nasional maupun internasional. Itu jadi ada sedikit pembacaan CV dari beliau, pembicara kita, yaitu Dr. Dian Wuri Astuti. Selanjutnya, karena narasumber sudah hadir di hadapan kita, jadi langsung saja kita simak dengan cara menyambut beliau dan beri tepuk tangan yang meriah kepada pembicara kita. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yasmin selaku moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah, Bapak Muhammad Iksan Fauzi SSC MM. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan Bapak Afif Hasbi Bustomi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Koordinator P5 Bapak Faisal Imam Prasetyo SPD GR, dan Ibu Wali Kelas X6 Ibu Nurmawati SSGR yang tadi dipanggil Mami gitu ya, Mami kesayangan adik-adik semua gitu ya. Dan yang saya banggakan webinar Amerta Buana Mbak Asifa Sarafana Wiharto. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ya di tengah-tengah adik-adik semua dan Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini. Pertama kali saya mendengar bahwa anak SMA sudah bisa membuat webinar itu senang ya, rasanya bangga sekali gitu. Maaf ya, sepertinya sinyal ini ya, saya keluar ya tadi. Ya. Baik, alhamdulillah ya, saya tadi sudah mengucapkan terima kasih ya, terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari pihak sekolah ya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membagi ilmu ya. Semoga ilmu yang nanti saya sampaikan ini bermanfaat ya buat adik-adik semua dan audiens semuanya ya terkait dengan jejak karbon ya. Memang masalah jejak karbon ini adalah masalah yang sangat penting sekali yang kita hadapi ya. Jadi memang mulai dari diri sendiri ya, kemudian nanti secara bersama-sama ya, baik dalam lingkup negara Indonesia bahkan dunia, ini sama-sama bertekad ya, berkomitmen untuk menjaga bumi ini agar lestari ya, memberikan kebahagiaan bagi seluruhnya begitu ya. Nah, temanya sangat menarik ya, kalau saya komentari dengan tema yang diusulkan ya, yaitu Amerta Buana ya, jadi bumi yang abadi, bumi yang memberikan kenyamanan ya, kebahagiaan ya, kesejahteraan bagi penghuninya ya. Jadi seluruh ekosistem yang ada di bumi bisa hidup dengan baik gitu. Baik, mungkin saya langsung share screen saja ya terkait materi apa saja yang nanti akan kita bahas. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Oke, baik. Jadi sebelum nanti kita belajar lebih jauh ya terkait bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi jejak karbon ya. Jadi ada beberapa nanti yang akan kita bahas bersama ya, akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah apa sih jejak karbon itu ya. Kemudian sumber emisi dari karbon itu sendiri berasal dari mana saja, bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi dari jejak karbon yang semakin tinggi. Nah, mungkin ada flashback ya, mungkin dari adik-adik semua kan sudah belajar ya di sekolah terkait dengan proyek P5 ini ya, salah satunya dengan tema jejak karbon ya. Jadi apa sih yang bisa kita temukan ya di sekolah terkait dengan jejak karbon ya. Sungguh sebenarnya ini sangat banyak sekali ya yang bisa
berkontribusi terhadap jejak karbon di sekolah ya. Misalkan adalah penggunaan kertas gitu ya, dari semua ya. Jadi kita sulit ya untuk melepaskan diri ya dari penggunaan kertas ya. Memang kalau dari setelah pandemi COVID kemarin memang penggunaan kertas ini lebih minim ya, karena lebih banyak penggunaannya bisa menggunakan sistem ya, sistem komputer ya. Misalkan kita ujian menggunakan komputer, laptop ya. Nah, jadi salah satu dari sisi positif dari pandemi kemarin adalah berkurangnya penggunaan kertas ya. Selain itu juga pandemi kemarin sebenarnya sudah memberikan dampak yang cukup besar ya terhadap jejak karbon ya. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan penggunaan kertas. Kemudian transportasi gitu ya. Kebijakan lockdown gitu ya. Kemarin mungkin adik-adik semua kurang lebih hampir 2 tahun ya banyak menghabiskan aktivitas itu di rumah gitu ya, nggak bisa jalan-jalan dengan temennya, kemudian stay di rumah ya. Nah itu kan itu bisa membatasi penggunaan bahan bakar fosil yang sejauh ini kita sering gunakan untuk transportasi gitu ya. Nah selain itu dari di sekolah ya, selain dari penggunaan kertas, kemudian transportasi, itu juga penggunaan listrik ya. Kita tidak bisa lepas begitu saja hidup tanpa listrik gitu ya, apalagi tanpa air, jelas tidak mungkin ya. Nah, padahal dalam penggunaan listrik, kemudian penggunaan air ya, itu kita masih menggunakan sumber yang berasal dari bahan bakar fosil ya. Nah, sekarang banyak sekali tuntutan seorang ilmuwan itu bagaimana agar bisa menghasilkan hasil penelitian yang bisa diaplikasikan ke masyarakat ya, dengan salah satu tujuannya adalah bagaimana agar lingkungan ini bisa terjaga dengan teknologi yang sudah diciptakan. Nah, ini adalah PR besar ya. Jadi PR besar adik-adik semua juga ya untuk masa depan nanti, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana kita bisa memiliki habit ya atau kebiasaan yang bisa mengurangi emisi karbon khususnya. Nah, di sini kita akan belajar bersama ya bagaimana sih kontribusi ya aktivitas yang sudah kita lakukan dengan adanya jejak karbon. Nah, sebenarnya jejak karbon itu apa ya? Jadi jejak karbon itu adalah jumlah total karbon ya yang diperoleh dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, nanti tidak lain kita bahas di sini adalah gas rumah kaca ya. Itu sudah disampaikan oleh Mbak Yasmin ya. Intronya gitu ya. Jadi gas rumah kaca ini memang memiliki dampak yang signifikan ya terhadap perubahan iklim yang nanti akan terjadi. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sebenarnya gas rumah kaca ini kan alami ya, sebenarnya alami sudah terbentuk di bumi ya, di atmosfer bumi itu sudah alami. Tetapi ternyata ya dari tahun ke tahun ini jumlahnya semakin meningkat. Lah ini yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan bersama ya. Nah, sumber emisi karbon ini dari mana ya? Berasal dari mana? Ini ada contohnya ya beberapa disebutkan di sini. Yang pertama adalah penggunaan energi listrik dan air, kemudian penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ya, seperti bensin, kemudian solar ya, kemudian konsumsi makanan ya. Jadi konsumsi makanan ini ternyata juga berkontribusi terhadap emisi karbon ya. Apalagi misalkan makanan itu misalkan ya pagi hari gitu ya, pagi hari kan ini mau masuk sekolah kadang nggak sempat sarapan, atau mungkin yang sudah sarapan tetapi akhirnya meninggalkan sisa gitu ya. Nah, mubazir gitu kan. Nah, padahal makanan yang kita
kita konsumsi, kemudian malah ada yang sisa tadi, itu semuanya memiliki kontribusi terhadap emisi karbon. Karena makanan sendiri itu kan mengalami yang namanya ekstraksi bahan bakunya, kemudian nanti ada proses ya, kemudian nanti ada distribusi makanan. Nah, itu semuanya itu kan berkontribusi terhadap emisi karbon. Nah, ini yang nanti perlu kita pahami bersama bagaimana terus solusinya ya agar jejak karbon ini tidak meningkat terus ya, sehingga dampak yang ditimbulkannya akan kecil ya. Nah, terus kemudian dampaknya apa ya? Dampaknya apa? Nah, di sini akan saya kabarkan ya terkait dengan dampak yang mungkin ditimbulkan ya. Nah, tadi dari beberapa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu kan meningkatkan jumlah total gas rumah kaca ya. Tadi sudah disampaikan ada CO2, kemudian ada gas metana, ada uap air ya, dan seterusnya. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya peningkatan suhu global ya, atau global warming. Kalau kita mungkin kakek nenek gitu ya, kakek nenek kita ya, misalkan ditanya sekarang dengan dulu itu lebih panas mana ya, pasti akan menjawabnya adalah panas sekarang gitu ya. Kalau saya ingat 10 tahun, 20 tahun yang lalu gitu ya, itu suhu udara itu kurang lebih 27-26 seperti itu. Sekarang jam 12 siang itu suhunya sudah ke 32 ya, 31 kalau kita cek di HP masing-masing itu kan ada suhu udara ya. Nah, itu suhunya sudah lebih dari 30. Nah, itu menunjukkan bahwa suhu bumi itu semakin panas ya. Jadi ini menimbulkan ini apa yang terjadi pada bumi itu, kenapa bisa seperti ini, bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, di sini ditampilkan ada beberapa negara dengan kontribusi pemanasan global terbesar ya. Nah, yang terbesar ini di Cina ya, kurang lebih 27,51%. Ini data saya peroleh dari media Indonesia ya, di mana Indonesia sendiri ini berkontribusi 1,64% ya, 1,64%. Meskipun angka ini relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan negara seperti Cina atau Amerika Serikat, tetapi ini perlu kita waspadai bersama ya, adik-adik semua ya. Kenapa? Ya, yang pertama adalah Indonesia ini adalah negara tropis ya, kemudian negara kepulauan ya, di mana Indonesia ini luas lautan kan lebih luas ya dibandingkan dengan daratan. Jadi terus terang nanti ini akan menimbulkan dampak yang yang lebih rentan ya, dampak perubahan iklim yang lebih rentan dibandingkan dengan negara lain. Mengingat bahwa sekarang ya akhir-akhir ini Indonesia itu sering sekali mengalami yang namanya deforestasi. Jadi perubahan fungsi lahan ya. Jadi hutan itu dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit ya, kemudian ada lahan pertanian dirubah ke pemukiman ya. Nah, itu sangat-sangat nanti berkontribusi kepada pemanasan global ya. Selain itu, pemanasan global ini kan menyebabkan es di kutub mencair ya. Akibatnya apa? Es di kutub mencair, maka nanti permukaan air laut itu meningkat. Nah, padahal Indonesia sendiri adalah negara yang mayoritas adalah dipenuhi oleh lautan gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi nanti 20 atau 30 tahun misalkan pemanasan global ini tidak bisa kita tekan ya. Akibatnya nanti mungkin ya naudzubillah min dzalik ya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi, ada mungkin beberapa pulau yang ditutupi permukaan laut ya, tenggelam ya, atau seperti apa. Yang jelas kita bisa mengatasinya dengan berbagai macam hal ya, nanti akan saya sampaikan ya di akhir sesi. Nah, kemudian dari pemanasan global yang selalu meningkat ya, itu akan menyebabkan yang namanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini bisa saja nanti terjadi pergeseran ya, jadi pergeseran wilayah yang tropis menjadi subtropis. Akibatnya apa? Salah satunya adalah penyebaran penyakit menular ya, misalkan adalah malaria. Nah, ini menjadi istilahnya pemikiran kita bersama ya, kesadaran kita bersama. Bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan gitu ya.
selain itu ya, selain dari pergeseran wilayah tropis ke subtropis, nah itu bisa juga dengan perubahan produksi rantai makanan. Ya, Indonesia sendiri adalah negara dengan menggunakan makanan pokok berupa beras ya, nasi ya. Jadi kadang kalau kita ditanya sudah makan belum gitu ya, belum karena belum makan nasi gitu kan. Nah, ini nanti akan menyebabkan kalau perubahan iklim terjadi, beras ya yang berasal dari tanaman padi itu akan sulit tumbuh. Nah, itu akan menjadi permasalahan yang sangat pelik ya, karena makanan pokok sehari-hari kita adalah beras. Nah, terus selain itu adalah rusaknya ekosistem laut. Ya, kita tahu bahwa laut ini bisa menyerap emisi CO2 ya, yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Nah, tetapi misalkan emisi CO2 yang dihasilkan itu semakin banyak ya, semakin banyak, akibatnya apa? Nah, air laut itu akan menjadi asam. Nah, sekarang kita bayangkan ya, kalau air laut itu asam, apa yang akan terjadi? Ekosistem laut mati. Kenapa ya? Kenapa bisa mati? Nah, yang paling rentan berisiko terhadap perubahan iklim itu adalah terumbu karang ya. Nah, kita tahu ya semuanya ya, adik-adik semua ya, terumbu karang ini adalah habitat ya, habitat dari ikan ya. Nah, akibatnya kalau misalkan air laut asam itu terumbu karang akan mengalami bleaching ya. Bleaching itu klorofil dari terumbu karang itu akan lama-kelamaan hilang. Nah, akibatnya apa? Mati kan? Nah, terumbu karang mati. Nah, terus bagaimana untuk perlindungan ikan tadi? Ya tidak ada ya. Apalagi dengan kondisi air yang semakin asam itu biota laut itu terancam punah. Tuh ya. Jadi permasalahan ini sangat pelik sekali ya kalau sampai ini terjadi. Nah, akibatnya apa? Bencana alam ya, bencana alam, cuaca ekstrim gitu ya. Apalagi misalkan nanti kenaikan suhu global itu meningkat sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya badai siklon. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi Indonesia ini rawan kenaikan permukaan laut ya. Akibatnya apa? Kekurangan air bersih ya, apalagi cuaca ekstrim, kekeringan gitu ya. Itu semakin memperparah keadaan ya. Jadi air bersihnya akan semakin berkurang. Padahal air sendiri adalah kebutuhan utama ya bagi kita ya. Kalau kita tidak ada air bersih ya, kita tidak bisa hidup ya. Seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa sumber emisi karbon itu berasal dari berbagai macam sektor ya. Yang paling utama adalah dari penggunaan energi, yaitu sebesar 73,2%. Nah, energi ini bisa digunakan di industri ya, kemudian di transportasi, kemudian di penggunaan energi di bangunan ya. Selain itu dari mana? Selain dari penggunaan energi, yaitu dari pertanian, kehutanan, dan juga penggunaan lahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan deforestasi ya. Nah, ini perlu diperhatikan bersama ya. Jadi selain deforestasi juga adanya penanaman ya, beras ya, padi. Nah, itu biasanya setelah panen ya. Jadi setelah panen kemudian bekas tanamannya itu kan kadang nggak mungkin bisa tapi dibakar ya. Nah, itu akan menyumbang emisi karbon. Selain itu juga dari peternakan. Peternakan ini nanti dari ternak, kotoran ya, itu menyumbang gas metana ya. Selain itu dari mana? Adalah dari limbah. Baik limbah, air limbah, kemudian dari tempat pembuangan air sampah ya. Selain itu juga dari industri kimia, semen ya. Nah, itu semuanya memiliki kontribusi terhadap emisi karbon. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi emisi karbon ya, ini perlu kita istilahnya kita sadari bersama ya. Kemudian pada tahun 2021 ya, ini berdasarkan data
dari Our World in Data ya, dilihat ya di layar ini bahwa emisi CO2 global ini kurang lebih 40 miliar ton ya, berdasarkan pada penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Kalau kita lihat di layar ya, untuk penggunaan bahan bakar fosil ini sangat jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan perubahan penggunaan lahan. Di mana untuk penggunaan bahan bakar fosil sendiri itu lebih dari 35 miliar ton ya yang dihasilkan. Kemudian kalau kita lihat dari emisi CO2 ya, berdasarkan dari wilayah-wilayah di dunia, terlihat bahwa di wilayah Asia ini memiliki emisi CO2 yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil itu banyak ya, lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Eropa dan Amerika Serikat ya. Ini dari data ini bisa kita lihat bahwa memang harus kita waspadai ya, harus kita sadari bersama dampak yang akan ditimbulkan nantinya ya. Nah, di sini di data ini ya, di gambar dunia ya, pemetaan terkait dengan emisi CO2, ini data tahun 2010 ya, lumayan lama ya, tetapi ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Ini bahwa Indonesia sendiri ini berada pada kisaran emisi CO2 totalnya yaitu 126 megaton ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Indonesia adalah negara kepulauan ya, jadi memiliki resiko yang memiliki rentan yang cukup besar ya terhadap jejak karbon yang tinggi tadi. Nah, perubahan iklim itu apa ya? Yaitu perubahan suhu rata-rata dan siklus cuaca dalam jangka waktu yang lama ya. Dari peneliti-peneliti dari tahun 1880 ini sudah melakukan pengukuran ya sampai tahun 2016 ini, di mana dari hasil penelitiannya ini diperoleh bahwa ya suhu bumi itu meningkat ya, jadi meningkat sampai 1 derajat Celcius ya untuk temperatur anomalinya ya. Ini menunjukkan bahwa planet bumi ini semakin panas ya, dan sedang mengalami perubahan iklim. Nah, dari hal-hal seperti ini ya, itu menyebabkan ekosistem terutama di sini adalah spesies-spesies yang hidup di hutan, kemudian di laut ya, ini mengalami kepunahan. Karena perubahan iklim yang relatif cepat ya, itu tidak diimbangi dengan penyesuaian atau adaptasi dari spesies-spesies itu sendiri. Jadi dengan peningkatan suhu yang relatif tinggi ya, spesies itu tidak mampu untuk tidak ada toleransi ya istilahnya, tidak ada punya kemampuan untuk bertahan hidup ya, sehingga punah, kemudian keberagaman jenisnya juga semakin berkurang ya. Nah, kalau kita lihat data juga ya di sini untuk kerusakan alam itu juga meningkat, meskipun kalau kita lihat dari grafiknya ini pada tahun 2019, 2020 ini cenderung berkurang ya. Ini kemungkinan karena pengaruh dari lockdown ya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ya. Ini ternyata bisa mengurangi kerusakan alam. Nah, tetapi juga kita tidak menginginkan COVID berlangsung lama gitu ya permasalahannya lah. Bagaimana kita bisa memanajemen apa yang akan kita lakukan nanti, yang kita lakukan sekarang, agar kerusakan alam ini bisa kita turunkan ya. Mungkin sama seperti pada saat COVID kemarin ya. Jadi kita bisa meminimalkan perjalanan. Kalau tidak terlalu penting ya kita nggak usah keluar ya. Kemudian menggunakan mungkin kendaraan umum, transportasi umum, atau kalau mungkin sekolahnya dekat gitu ya. Jadi sekolahnya itu jaraknya dekat, nah bisa dengan jalan kaki ya, seperti itu. Nah, jadi tidak harus menggunakan motor sendiri-sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu dari transportasi, kemudian
apa ya, kalau dari anak zaman sekarang itu misalkan belanja ya, kadang baruin model terbaru nih, baju terbaru gitu kan, belanja ya, dikit-dikit belanja, sangat konsumtif gitu ya. Nah, kalau misalkan di rumah masih ada baju ya, masih ada baju yang bisa dipakai ya gunakan itu. Tidak perlu apa namanya, membeli ya. Setiap ada tren baru beli, tren baru beli lah seperti itu. Jadi belajar untuk berhemat. Mungkin kalau kita lihat apa namanya, terkait dengan menjaga lingkungan ya, sesuai dengan perintah Allah ya. Jadi kalau kita membaca surat di Al-Quran ya, Ar-Rum ya, ayat 41 sampai 42 ini kan kita diperintahkan ya, seorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga lingkungan ya, tidak boleh merusak lingkungan. Nah, ini salah satu usaha kita ya, ikhtiar kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana mengurangi jejak karbon ya, baik di lingkungan sekolah, mungkin di rumah ya, dan di masyarakat ya. Nah, ini sebisa mungkin kita maksimalkan ya. Nah, terus kemudian apa yang menyebabkan kok perubahan iklim tadi terjadi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya jejak karbon ya, yang dipengaruhi oleh adanya gas rumah kaca gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini ada sinar matahari ya. Jadi sinar matahari itu masuk ke bumi ya, sampai ke permukaan bumi itu melalui radiasi gelombang pendek ya, di mana nanti apa namanya, perpindahan energinya itu ya, perpindahan energi dari matahari ke bumi ini tidak bereaksi secara kuat ya, karena adanya apa? Karena adanya gas rumah kaca. Jadi kalau kita lihat di layar ya, itu ada gas H2O ya, uap air, kemudian ada gas metana, ada karbon dioksida, di mana ini memang secara alami itu sudah ada di bumi yang menyebabkan bumi kita hangat. Kalau tidak ada gas rumah kaca, apa yang terjadi? Bumi dingin ya kan. Nah, jadi kita kedinginan gitu ya. Akibatnya juga tanaman tidak bisa tumbuh karena terlalu dingin. Nah, dengan adanya gas-gas ini itu menyebabkan bumi kita hangat. Tetapi misalkan kalau gas-gas yang ada di sini itu terlalu banyak ya, menyebabkan bumi semakin panas. Nah, energi yang dipindahkan dari bumi ke dari matahari ke bumi itu kemudian akan dipantulkan ya, akan dipantulkan dan kemudian ditangkap oleh gas rumah kaca ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini kalau semakin banyak ya, kalau kita lihat di sini semakin banyak itu akan semakin panas. Nah, suhu yang sangat tinggi ini itu akan menyebabkan yang namanya global warming. Kemudian secara tidak langsung lama-kelamaan akan terjadi perubahan iklim. Gitu ya. Nah, baru-baru ini ya kita menjadi tuan rumah ya, tuan rumah KTT G20 ya. Bulan November kemarin tahun 2022 ya, November 2022 di Bali, di mana salah satu yang dibahas terkait yang dibahas pada pertemuan ini itu adalah terkait dengan emisi karbon ya, atau jejak karbon. Dari beberapa negara yang hadir ya, itu yang memiliki kontribusi ya emisi CO2 yang paling tinggi itu adalah Arab Saudi, yaitu sekitar 16,4 ton per kapita ya. Nah, Indonesia sendiri ini berada pada angka 2,1 ton ya. Meskipun ya ini relatif rendah, tapi tadi saya sampaikan kita tidak ingin berlama-lama ya, atau kita tidak ingin mengalami kenaikan emisi karbon yang semakin besar ya. Nah, sehingga perlu upaya yang konkret ya. Nanti mungkin mungkin bisa kita mulai dari individu sendiri ya. Kita bisa menghitung bagaimana sih jejak karbon kita ya. Setelah dari individu, kemudian dari keluarga, atau mungkin nanti dari sekolah ya. Dari sekolah ada kebijakan ya terkait komitmen, kemudian diikuti oleh tekad dari siswa-siswi ya, dari guru, karyawan semuanya untuk mengurangi emisi karbon di sekolah. Nah, ini akan nanti ini jelas nyata ya, langkah nyata
Nah, kemudian bisa juga selain sekolah, dari instansi-instansi yang lain ya, dari kampus, kemudian nanti lama-kelamaan ini bisa menjadi kebijakan dari negara ya. Nanti juga yang jelas nanti juga ada mungkin konsekuensinya ya, konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan ya. Misalkan ada nih misalkan dari instansi yang tidak mematuhi bagaimana konsekuensinya, mungkin nanti bisa ada kebijakan-kebijakan ke arah sana. Oke, kemudian jejak karbon sendiri ya, itu 1/5 sendiri itu kan berasal dari transportasi. Nah, jadi dari transportasi ini penyumbang kurang lebih 1/5. Kenapa ya? Karena memang penggunaan dari bahan bakar fosil ini yang digunakan ya, seperti misalkan tadi bensin, kemudian ada solar ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat data dari ini ya, itu bahwa untuk penerbangan jarak pendek ya, berarti penerbangan jarak pendek yang kurang dari 1.500 km ini memiliki kontribusi emisi CO2 yang paling banyak, yaitu sekitar 255 ya. Nah, kenapa ya? Kenapa lebih banyak ya berkontribusi dibandingkan dengan penerbangan jarak menengah atau mungkin yang lain gitu ya? Karena energi yang digunakan pada saat lepas landas itu lebih banyak ya, dengan tinggi terbangnya ya, jarak terbangnya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, sehingga kalau kita lihat juga di data ini bahwa penggunaan mobil dengan bahan bakar bensin ini juga memiliki emisi CO2 yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan mobil diesel gitu ya, atau mobil listrik lah. Di sini ya sekarang ini baru dikembangkan ya, di Indonesia sendiri juga sudah mulai untuk kereta api listrik ya. Nah, mobil listrik juga sudah ada ya. Jadi ini memang salah satu salah satu cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Perlu digarisbawahi juga untuk listrik sendiri itu juga bisa kita gunakan energi yang terbarukan ya. Misalkan karena kita di negara negara tropis itu sinar mataharinya banyak ya, kita peroleh sinar matahari, itu bisa kita ubah sinar matahari itu menjadi salah satu sumber energi untuk kita jadikan listrik. Selain itu juga mungkin angin ya, jadi Indonesia ini kan negara kepulauan ya kan, kemudian banyak sekali luas lautnya juga sangat luas ya, itu tenaga angin juga bisa kita konversi menjadi listrik. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa dampak masa depan. Jadi ini ada profil dampak masa depan perubahan iklim Indonesia. Ini berdasarkan laporan tahun 2021 ya. Misalkan ya, jadi ini istilahnya pemetaan itu ya. Misalkan nanti terjadi kenaikan suhu global di area 1,5 derajat Celcius, kemudian 2 derajat Celcius, dan 3 derajat Celcius, kurang lebih pemetaannya seperti ini ya. Jadi warnanya semakin gelap ya, orange ke gelap, itu menunjukkan bahwa peringkat dampaknya itu sangat tinggi. Misalkan air ya, kita lihat sekarang adalah kondisi air ya. Nah, daerah-daerah itu bisa mengalami namanya kelangkaan air bersih ya. Karena apa? Misalkan kenaikan permukaan air laut, kemudian ada kekeringan ya, cuaca yang sangat ekstrim, kekeringan, sehingga air itu sangat sulit kita peroleh. Jika misalkan terjadi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, itu daerah yang memiliki kelangkaan air ini tergolong rendah. Bukan sangat rendah ya, tapi sudah rendah. Nah, kalau misalkan kenaikannya sudah sampai 3 derajat Celcius, itu sudah sangat tinggi sekali daerah yang memiliki kelangkaan air. Kemudian kondisi kekeringan ya, tanah kering ya, berarti tidak bisa ditanami tanaman. Nah, ini juga akan dampaknya juga akan kita lihat di layar ini ya, di data ini. Kemudian bagaimana dengan panas dan kesehatan?
Nah, frekuensi gelombang panas lah ini sangat tinggi sekali ternyata ya. Jadi dengan peningkatan suhu 1,5 derajat Celcius itu kemungkinan gelombang panas itu bisa sangat tinggi terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian pengurangan curah hujan juga ini memiliki kondisi yang berdampak sangat tinggi. Bagaimana dengan jagung dan padi? Karena kita adalah negara di mana makanan pokok kita berupa padi ya, dan juga bisa juga dengan jagung ya. Ini juga akan memiliki dampak yang lumayan terasa ya, lumayan terasa. Jadi harus kita perhatikan bersama ya terkait dengan bagaimana profil dampak perubahan iklim yang nanti akan terjadi di Indonesia jika terjadi kenaikan suhu sampai 1,5 ya, 2 derajat dan bahkan 3 derajat. Nah, terus bagaimana langkah yang bisa kita lakukan ya terkait dengan apa namanya jejak karbon tadi, perubahan iklim yang terjadi tadi. Kita bisa melakukan pengukuran jejak karbon ya, baik secara individu, kelompok ya. Nah, di website ya, di internet itu banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan aplikasi ya untuk mengetahui untuk menghitung berapa sih jejak karbon yang kita lakukan sehari-hari ya. Biasanya nanti kumulatifnya dalam setahun ya. Nah, atau bisa kita hitung menggunakan metode International Panel on Climate Change ya. Yang ada rumus yang bisa kita hitung ya. Kemudian permasalahannya adalah kadang data yang kita peroleh itu sulit kita hitung dengan tepat ya. Misalkan tadi naik apa ya, berapa kilo, kadang kan itu nggak terekam. Jadi untuk menghitung secara tepat ini kan itu sulit ya. Selain itu juga misalkan makan, kadang mungkin kita lupa, oh ya tadi saya ngemil ini saya menggunakan kemasan plastik ya, berbahan plastik. Nah itu kadang itu tidak masuk dalam kalkulator jejak karbon ya, jadi kita lupa untuk menginputnya. Nah, untuk kalkulator jejak karbon sendiri itu ada beberapa yang nanti bisa kita hitung ya, mulai dari transportasi yang kita lakukan, mungkin dari rumah sampai sekolah, atau dari sekolah ke tempat les misalkan, atau ke tempat saudara, ke tempat keluarga, atau ke belanja misalkan di pasar dan sebagainya. Selain itu juga dari rumah tangga, berapa listrik yang ada ya, yang di rumah itu berapa daya listriknya. Kemudian kita menggunakan apa saja di rumah itu, misalkan menggunakan laptop ya, kemudian komputer, atau mungkin kita menggunakan gas LPG untuk memasak, itu semuanya terekam ke situ. Selain itu juga dari makanan ya, makanan apa yang kita konsumsi ya, apakah makanan kita cenderung ke sayuran ya, bahan organik gitu ya, atau cenderung ke daging nih ya. Ke daging itu kan proses proses pengolahan sampai distribusi untuk makanan daging ini kan emisi CO2-nya kan banyak ya. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana, itu bisa kita hitung secara individu ya. Nah, kemudian selain hal-hal itu, kita akhirnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita memiliki kesadaran ya, komitmen untuk menurunkan jejak karbon ya. Dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, masyarakat ya, dan seterusnya. Kemudian beberapa langkah ini itu bisa untuk mengurangi jejak karbon ya. Misalkan hidup bebas mobil ya, ternyata ini bisa mengurangi emisi rata-rata CO2 per orang per tahun itu sekitar 2,04 ton ya. Cukup jalan kaki ke sekolah misalkan ya. Kemudian juga menggunakan mobil listrik ya. Mobil listrik ini juga bisa mengurangi emisi rata-rata CO2 itu kurang lebih 1,95. Menggunakan energi yang terbarukan, kemudian mungkin konsumsinya ya untuk makanan sehari-hari bisa vegetarian ya. Kemudian menggunakan pemanasan yang berbahan terbarukan ya. Kemudian kita bisa merubah peralatan memasak ya. Kalau dulu mungkin masih kita gunakan kayu bakar gitu ya. Nah, itu emisi CO2-nya kan tinggi ya dibandingkan dengan kita menggunakan
gas LPG ya, atau mungkin nanti listrik ya, kompor listrik yang kemarin sebenarnya mau dijadikan kebijakan pemerintah untuk menggunakan kompor listrik. Kemudian kalau di sekolah sendiri ya, kita di sekolah sehari-hari itu kita bisa berjalan kaki ya, atau menggunakan bus ya ke sekolah. Kemudian daripada kita menggunakan komputer ya menggunakan komputer, itu kita bisa menggunakan laptop. Ternyata laptop itu emisi CO2-nya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan desktop komputer. Nah, selain itu juga kita bisa mengurangi kertas ya, penggunaan kertas. Ujian bisa menggunakan e-learning gitu ya, Google Form misalkan ya, tanpa kita harus mencetak kertas. Kemudian penggunaan plastik ya, hindari penggunaan plastik. Dan peralatan makan yang sekali pakai langsung kita buang. Kita bisa menggunakan tempat makan itu yang bisa kita cuci, kita pakai lagi, kita cuci, kita pakai lagi ya. Jadi jangan plastik, dikit-dikit plastik dibuang ya. Jadi kantong belanja ya, mungkin kalau di sini ada ibu-ibu dari adik-adik semua ya, kita biasakan menggunakan kantong belanja pada saat belanja di pasar atau mungkin di market ya, di supermarket gitu. Kemudian kadang kita misalkan beli yang jumlahnya mungkin sedikit ya, contohnya misalkan apa ya, misalkan beli pensil ya, mungkin beli pensil 1 misalkan. Kadang kan di toko langsung kita kasih plastik ya, dikasih kantong plastik, kita nggak usah Pak Bu menggunakan kantong plastik ya, cukup nanti tinggal kita taruh di tas gitu ya. Jadi itu hal-hal kecil yang itu sangat berkontribusi pada jejak karbon ya. Sebisa mungkin kita hindari yang namanya plastik ya. Kemudian kurangi berbelanja. Nah, jadi ini adik-adik semua ya, apalagi yang cewek itu yang suka belanja gitu ya. Kadang kalau lihat apa yang unik, yang menarik gitu ya, wah pengen belanja gitu ya. Apalagi yang ada yang ngetren, yang baru ngetren sekarang misalkan itu dikit-dikit berbelanja lah. Ini kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengurangi berbelanja. Misalkan itu nggak terlalu penting ya, nggak usah berbelanja ya. Masih ada pulpen di rumah misalkan, nggak perlu kita beli pulpen baru gitu ya. Kemudian daur ulang ya, jadi daur ulang. Jadi sebisa mungkin kita bisa mendaur ulang sampah ya, sampah organik yang berasal dari rumah tangga ya, dari rumah. Contoh misalkan kadang minyak ya, minyak goreng itu bisa kita ubah menjadi biogas atau mungkin biodiesel gitu kan. Nah itu bisa kita rubah ke sana sehingga meminimalkan pembuangan limbah organik. Kemudian kurangi penggunaan energi. Jadi kadang mungkin kita ya, mungkin adik-adik semua atau bahkan kadang saya ya, kadang misalkan ngecas HP gitu ya, ngecas HP kan nggak boleh ditinggal tidur ya, tidak boleh tinggal tidur. Kemudian kalau ditinggal tidur nanti kan pagi-pagi bangun sudah penuh gitu kan, itu juga terjadi pemborosan energi ya. Jadi atau mungkin setelah selesai ngecas gitu ya, chargernya masih nempel ya, masih menempel di stop kontak lah. Ini pelan-pelan ya harus kita biasakan bahwa setelah selesai mengisi baterai kemudian kita lepas gitu kan. Atau mungkin juga bisa dengan menanam pohon ya, menanam pohon di sekolah ya. Ini selain juga untuk mengurangi dampak dari deforestasi tadi ya, itu kita bisa menanam pohon. Nanti pohon bisa melakukan fotosintesis ya, menyerap CO2, kemudian bisa menghasilkan oksigen sehingga lebih seger gitu ya. Selain itu juga sebenarnya yang paling paling berkontribusi lebih terhadap jejak karbon ini adalah penanaman mangrove ya. Jadi tanaman mangrove ini bisa menyerap CO2 itu hampir 2-4 kali lebih besar dibandingkan dengan tanaman lain ya. Sehingga untuk penanaman mangrove sendiri ini memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mengurangi efek dari jejak karbon global warming ya.
Mungkin nanti dari kalau tidak salah itu ada nanti video di sini ya, nanti akan saya share video terkait apa namanya suatu organisasi yang akan melakukan tanam pohon mangrove ya. Kalau kemarin bulan Maret kemarin itu Maret kalau salah ya, itu apa namanya melakukan penanaman pohon mangrove secara besar-besaran ya. Kemudian selain itu yaitu dengan konsumsi bahan pangan lokal ya. Di bahan pangan yang ada di daerah kita itu kita gunakan lebih banyak dibandingkan kita menggunakan bahan pangan yang impor gitu ya. Nah, itu juga salah satu bisa untuk mengurangi jejak karbon. Kenapa ya? Karena kalau sudah impor itu kan pasti ada proses distribusinya ya, distribusi dari negara A ke negara B itu kan semuanya butuh transportasi ya. Nah, transportasi membutuhkan penggunaan bahan bakar fosil seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan ya, ini semuanya berkaitan dengan tujuan utama ya pembangunan berkelanjutan ya, yang awalnya ini digadang-gadang oleh salah satu organisasi PBB yaitu UNFCCC ya, di mana pada tahun 90 itu ada 197 negara ya, itu telah menandatangani kebijakan ya, menandatangani bahwa konvensi kerangka kerja PBB terkait dengan perubahan iklim. Itu tahun 1990. Nah, dari situ kemudian muncul tahun 2015 itu terkait dengan Paris Agreement. Jadi perjanjian Paris yang menyatakan bahwa negara-negara tersebut sepakat untuk membatasi pemanasan global itu sampai 1,5 derajat Celcius, di mana nanti goalnya itu pada tahun 2050 itu harus net zero, jadi sudah tidak ada lagi kenaikan suhu global. Nah, tetapi ternyata itu ada peningkatan emisi ya, jadi ada peningkatan emisi sampai 62% ya, lebih tinggi daripada tahun 1990. Nah, ini memberikan istilahnya kebijakan ya. Jadi ini memberikan kesadaran kebijakan apalagi yang harus dilakukan ya, agar benar-benar peningkatan emisi karbon global ini bisa turun ya, bahkan tadi sampai zero ya pada tahun 2050. Nah, jadi ada beberapa langkah ya, Nah, di sini ada nomor 13 ya. Jadi sama-sama semuanya itu memiliki tujuan ya. Jadi memiliki tujuan terkait bagaimana penanganan aksi yang harus dilakukan pada perubahan iklim. Meskipun untuk tujuan nomor 1 sampai 17 ini semuanya akan saling berhubungan satu sama lain ya, akan saling mendukung. Nah, di sini ada video ya, mungkin untuk menutup acara ini saya putarkan ya video ini. Sebentar saya share screen dulu. Ini waktunya masih ya, Mbak Yasmin ya? Masih. Sudah muncul ya?
Ya.
Ya, jadi itu salah satu videonya. Ini ada satu lagi ya video yang saya putar ya terkait dengan jejak karbon ya atau apa namanya karbon footprint ya. Oke, adik-adik semua, audiens semua, demikian ya presentasi dari saya ya, telah memaparkan terkait dengan jejak karbon dan langkah-langkah apa yang kita bisa berkontribusi untuk mengatasi ya bagaimana agar tidak terjadi perubahan iklim yang semakin besar dampaknya ya. Terima kasih ya, sekian dari saya.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yasmin selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian. Wah, kali ini ternyata pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul untuk minta saran atau pendapat, boleh banget nih disampaikan di sini. Silakan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi, dari pertanyaan ini kuotanya terbatas ya, hanya 3 pertanyaan. Dan jangan lupa sertakan nama ya. Silakan buat yang mau bertanya. Mungkin ini ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan pengalamannya. Mungkin sebenarnya selama ini sudah pernah melakukan aktivitas kecil, mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu ya, atau mungkin bisa nanti ke saya juga tertarik, misalkan, oh ini saya ini Bu, kalau selama ini misalkan tidak menggunakan apa gitu ya, atau saya berusaha menggunakan ini agar tidak terjadi semakin banyak pencemaran, misalkan, boleh, silakan. Sepertinya ada yang bertanya ini Mbak Yasmin dari Bu Balin. Iya, silakan. Dari Bu Balin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ya, ini saya cerita pengalaman saja tentang untuk mengurangi emisi gas karbon ya. Kalau di Bali itu Bu, alhamdulillah sejauh ini sudah sangat sudah terperhatikan untuk hal seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok. Kalau saya di rumah mengurangi bahan-bahan kimia itu dengan menggunakan ekoenzim. Jadi untuk ngepel lantai itu menggunakan ekoenzim yang saya buat sendiri dari kulit-kulit buah biasanya. Terus kemudian kalau kita ke toko, ke supermarket atau kemana saja, memang berusaha membawa tas belanja sendiri. Itu peraturan di Bali memang seperti itu. Jadi kalau kita ke minimarket, misalnya ke toko Maret itu atau kemana saja, ke supermarket, kita tidak diberi kresek, sudah tidak ada kresek di sana. Jadi seringnya kami membawa tas belanja sendiri. Itu kemudian juga itu juga alhamdulillah pembuatan, tapi sejauh ini saya belum melaksanakannya karena memang tidak ada tempat. Yang bisa saya lakukan baru membuat ekoenzim dan membuat makanan fermentasi sendiri, minuman fermentasi sendiri. Untuk ya pertama selain mengurangi sampah juga untuk kesehatan kita sendiri, kesehatan pribadi dengan memperbanyak probiotik di dalam tubuh kita. Itu mungkin hal sedikit yang bisa saya lakukan, dan sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di Bali untuk menjaga lingkungan dari emisi karbon ini. Ada juga selain kelompok pembuat kompos, dan di salah satu grup yang membuat ekoenzim dengan skala sudah besar itu, mereka juga secara berkala itu menyemprot ekoenzim ke udara salah satunya, dan itu
waktu pandemi kemarin rutin dilakukan. Terus kemudian membuang ya, menaruh ekoenzim di danau-danau. Di sana kan ada beberapa danau, itu ditaruh agar ikan-ikan tetap hidup dengan baik. Itu salah satu tujuannya. Ya, itu Bu yang bisa kami lakukan yang selama ini bisa kami sharingkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Oke, berarti bisa saya tanggapi ya, Mbak Yasmin ya. Ya, silahkan Ibu. Oh, iya. Oke, bagus sekali ya, Bu Balin. Ya, ini Bu Balin berarti rumahnya di Bali ya aslinya, atau tinggal di Bali, atau bagaimana, Bu? Ya, halo? Halo, apa sinyal saya yang jelek ya? Suara saya terdengar tidak ya, Mbak Yasmin? Terdengar jelas Ibu. Dengar Ibu. Jelas. Oh ya, tadi sepertinya saya ini ya, putus-putus gitu suara yang saya dengar. Jadi bagus sekali nih, Bu Balin ya, sudah pengolahan sendiri ya terkait limbah ya, berarti ya limbah organik dengan ekoenzim tadi ya. Ini juga kalau saya lihat temanya ini kan Amerta Buana ini kan sebenarnya salah satu nama desa di Bali ya. Jadi memang bagus sekali ya pengangkatan temanya ini. Jadi memang banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan walaupun cuma sebenarnya hanya sepele gitu ya, hanya sepele, tidak menggunakan plastik pada saat berbelanja, itu kan sepele sekali. Tetapi memiliki kontribusi yang besar ya terhadap penurunan jejak karbon gitu ya. Saya sangat apresiasi, bagus sekali ya tadi dari Bu Balin yang sudah istilahnya berusaha menggunakan, memanfaatkan ya apa yang sudah dihasilkan itu dalam rangka untuk menurunkan jejak karbon. Ya, ini bisa diikuti oleh yang lain gitu ya. Termasuk tadi saya mendengarnya terkait dengan ini ya etanol juga ya. Jadi etanol, bioetanol itu yang berasal dari fermentasi itu bisa digunakan sebagai bahan bakar ya. Tuh, mungkin ada yang lain, mungkin silakan saya kembalikan ke Mbak Yasmin. Ya, silakan yang mau bertanya lagi bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Masih ada 2 pertanyaan. Oh, silakan buat Haya bisa menyampaikan pertanyaannya. Permisi, saya ya. Saya mau nanya. Jadi saya kan lagi ikut lomba KSI yang di situ tentang gimana kita itu menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Nah, berhubung tema saya itu adalah menggunakan limbah kain itu sebagai pot. Apakah kalau potnya nggak mungkin kita cuma asal buat pot terus nggak diisi tanaman kan ya. Jadi apakah Bu Dian punya saran yang saran tanaman yang cocok, yang recommended lah buat ditanam, yang di situ bisa menyerap karbon lebih banyak, seperti itu. Terima kasih. Bisa langsung dijawab dari Ibu Dian. Oh iya, ini ya bagus sekali tadi ini ya akan membuat IC gitu ya terkait pohon apa yang bisa ditanam di ini apa tadi medianya? Pot, enggak, ini dari limbah kain dibuat jadi pot. Oh, limbah kain itu dibuat pot gitu ya? Iya. Oh ya, berarti nanti untuk penyerapan airnya bagaimana itu?
itu ntar bagian bawahnya itu udah dibolong dulu. Jadi kainnya sebelum dibuat pot itu bagian bawah itu dibolong biar ada saluran air yang bisa keluar. Ya. Ya, berarti ini apa namanya untuk kainnya sendiri kan harus perlu diperhatikan ya. Memang kalau limbah kain itu kan kadang kain dari mana saja bisa masuk ya. Ada kain batik mungkin ya kan. Kemudian yang lain gitu ya lah. Ini salah satu yang mungkin perlu diperhatikan adalah pemilihan kainnya. Jadi tidak semua kain ini kan bisa bagus ya untuk jadi media tanam ya. Misalkan kalau kain itu adalah berasal dari batik lah. Batik itu kan ada pewarna ya. Jadi ada pewarna batik ya. Nah ini kan juga nanti akan memiliki resiko terhadap pencemaran atau bahkan nanti tumbuhan itu tidak bisa hidup gitu kan. Nah ini pemilihan pertama pemilihan kain ini harus yang tepat ya. Apalagi kalau misalkan batik ini kan ada yang menggunakan pewarna sintetis gitu kan. Nah, membuat batik saja kadang pewarnanya itu kan bisa mencemari lingkungan. Jangan sampai nanti pohon yang kita atau kita tanam itu mati gitu ya, atau bahkan justru malah akan terjadi masalah yang lain ya. Kemudian tanamannya terus terang kalau untuk tanaman yang cocok untuk media kain ini saya belum pernah mencoba ya, belum pernah mencoba dan mungkin ini malah nanti bisa jadi ide yang bagus ya. Sangat kreatif sekali gitu ya. Misalkan dari limbah kain itu bisa dijadikan media tanam ya. Mungkin kalau karena kain ini kan banyak ininya ya, apa namanya, seperti pori-porinya kan banyak ya. Jadi mungkin bisa mencari tanaman itu yang memiliki akar yang kuat ya, memiliki akar yang kuat. Kalau itu berarti karena pot kan lebih kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Kalau misalkan kaktus gitu, itu nggak bisa karena kan tadi ada air ya, itu berarti kain terus kemudian dikasih tanah gitu ya, atau apa? Karena sekarang kalau misalkan yang sekarang itu ada media tanam yang hidroponik itu ya. Nah, itu seperti apa nanti medianya itu? Jadi sebenarnya itu kainnya itu kayak dikasih semen gitu biar kayak dicelupin ke semen itu biar kaku. Oh, berarti masih ada semen ya nanti di kain itu ya? Iya. Ada semennya, kemudian dilubangi, kemudian di dalamnya dikasih tanah gitu ya? Iya. Oh, iya. Kalau itu mungkin bisa ini yang apa namanya, yang memiliki daun yang banyak itu, yang bisa menyerap menyerap CO2 karena semakin banyak klorofil itu kan akan terjadi proses fotosintesis ya. Nah, itu cari mungkin daun yang banyak daunnya, kemudian berwarna hijau, yang lebat ya. Nah, itu nanti akan memiliki penyerapan CO2-nya lebih tinggi dibandingkan kalau kita menanam tanaman yang klorofilnya yang sedikit gitu. Bukan bunga ya, tapi tanaman ya apa ya? Ini kalau pohon beringin itu kan ini ya nggak mungkin yang dikasih di pot gitu ya. Nah, misalkan jadi yang seperti pohon beringin itu yang memiliki daun yang banyak, klorofil yang banyak sehingga fotosintesis terjadi, penyerapan CO2-nya lebih banyak seperti itu. Itu mungkin dari saya Mbak Aya. Saya kira tadi benar-benar ini ya apa penggantinya tanah gitu ya. Enggak. Bukan ya? Oh iya, jadi masih ada semen gitu ya, masih dikasih semen ya. Iya. Terima kasih. Oke, masih ada satu slot buat yang bertanya boleh atau sharing juga boleh.
Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ayu. Saya izin membacakan ya. Tadi di video diperlihatkan bahwa ada beberapa bahan makanan yang dapat menghasilkan jejak karbon. Bahan makanan tersebut itu yang kita beli dari pasar modern saja atau termasuk yang kita beli dari pasar tradisional juga? Terima kasih. Oh ya, langsung saya jawab ya, dari Mbak Masayu ya. Jadi jejak karbon ini tadi kan ini ya yang berkontribusi terhadap jejak karbon itu kan banyak ya. Salah satu faktornya adalah makanan ya. Jadi makanan di sini itu baik yang dijual di pasar modern maupun di pasar tradisional itu semuanya memiliki kontribusi terhadap emisi CO2. Contoh misalkan kalau di pasar tradisional gitu ya. Contoh kan kita di pasar tradisional kan masih ada penjual misalkan makanan kaleng ya, atau mungkin selain makanan kaleng makanan yang dibungkus plastik misalkan lah. Padahal tadi terkait dengan penggunaan plastik ini kan ada jejak karbonnya juga ya kan, atau dari makanan kaleng yang kita beli di pasar ya, itu kan mengalami proses yang namanya proses produksi atau mungkin dari bahan baku ya, pengolahan bahan baku dulu, kemudian dari proses produksinya, kemudian juga distribusi ya, distribusi dari tempat produksinya sampai ke pasar, itu kan ada transportasi ya di situ ya, apakah menggunakan mobil atau menggunakan truk. Nah itu semuanya kan berkontribusi ke emisi CO2. Jadi baik dijual di mana saja itu semuanya memiliki jejak karbon ya, menghasilkan jejak karbon ya. Gitu ya Mbak Mas Ayu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin atau apa? Gimana dari Mas Ayu, cukup atau ada yang belum jelas? Sudah menjawab Ibu, terima kasih. Oke, karena waktunya masih, buat yang mau bertanya lagi, masih ada kesempatan ya. Bisa langsung raise hand atau bisa nulisin di kolom chat. Oh ya, mungkin saya menambahkan yang tadi pertanyaan bahaya itu ya. Jadi tanaman selain pohon beringin gitu kan, itu bisa juga ini pohon apa? Pohon kenanga. Nah, pohon kenanga itu juga bisa penyerapan CO2-nya juga besar ya, seperti pohon beringin ya. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Ya. Oke, karena mungkin udah nggak ada yang bertanya, jadi dari saya akan sedikit memberikan kesimpulan. Jadi ternyata begitu penting bagi kita untuk mengurangi jejak karbon karena dari sekarang bisa berdampak di masa depan seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kita tadi, yaitu apabila terjadinya kenaikan suhu akan menyebabkan yang pertama daerah dengan peningkatan kelangkaan air, terus kondisi kekeringan, frekuensi gelombang panas meningkat, jumlah suhunya bisa mencapai 35 derajat, pengurangan durasi masa tanam, frekuensi periode cuaca panas, pengurangan curah hujan juga, pengurangan durasi masa tanam sama seperti tadi yang di atas. Terus bagaimana cara langkah kita untuk mengurangi jejak karbon? Yang pertama, kita beralih yang awalnya kita menggunakan kendaraan pribadi, bisa diganti dengan kendaraan umum atau berjalan kaki. Terus menjadi vegetarian, mengubah peralatan masak seperti tadi yang awalnya dari gas, jadi yang akan dicanangkan yaitu menggunakan kompor listrik. Habis itu mengubah basis ujian yang awalnya dengan kertas diganti dengan e-learning, mengurangi berbelanja atau berbelanja dengan
tas belanjaan dari kita sendiri, terus melakukan penanam pohon terlebih lagi yaitu mangrove. Dan yang seperti disebutkan oleh salah satu peserta yaitu mengubah limbah menjadi ekoenzim. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua, begitu pentingnya mengurangi emisi jejak karbon. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian Wuri Astuti, Sarjana Sains Computer Science, dan para hadirin yang telah menyimak webinar kali ini. Demikian, saya sebagai moderator memohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link up untuk mengisi absensi di kolom chat. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara webinar pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan video dokumentasi terlebih dahulu. Untuk panitia bisa di screenshot ya. Sudah, panitia sudah. Oke, terima kasih pada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita. Juga saya, Mona Kalisa, selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.